ada di Jalan Raya Bulu. Kita hujan-hujanan nih. Kita hujan-hujanan, terima kasih Allah. Kita panjatkan doa terbaik. Ini kenapa kita hujan-hujanan? Karena kita ada di edisi spesial. Ini rumahnya dokter. Jadi kita hujan-hujanan nggak apa-apa karena rumahnya dokter. Itu apa hubungannya tuh, Pak? Ya dokter kan biasanya itu bantuin orang yang sakit. Tadi kan ini dokter rumah. Dokter rumah. Iya. Ya, biar kami tidak lama kehujanan, kita langsung masuk aja ke dalam. Yuk. Yuk. Sedikit informasi bahwa Rumah Indonesia ini, Doru Indonesia ini adalah bergerak di bidang konsultan bangunan. Wih, keren kan? Iya. Di Temanggung ada konsultan bangunan dan kliennya itu bisa sudah luar kotanan, luar pulau. Itu belakangnya ada nama Indonesia. Indonesia. Jadi nasional ya. walaupun tinggal di Temanggung, kantornya di Temanggung pun kegiatannya bisa Nusantara. Keren. Seperti Subulu Salam Nusantara. Ayo kita langsung naik. Ini karena di bawah ada orang, kita langsung ke ruang kerjanya aja. Ya, siap ya. Mas Banu. Nah, ini. Iya, ini tangganya naik setengah. Memanfaatkan. Ada Bukan kelihatannya. Langsung naik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mas Banu sama tim lagi sibuk. masih muda ya, Masih muda. Wah, Mas. Monggo Pak, monggo Bu. Ya. Kita duduk. Monggo silakan. Kita ganggu jam kerjanya Mas Banu kan nih? Enggak Mas, kita santai, lagi santai nih kebetulan. Rutin ya kegiatan briefing sama Ya alhamdulillah ini. Ya. Ini ngomong-ngomong kadernya nyaman banget nih Pak. Keren ya. Ini ya. Kalau masuk ke sini tuh bawaannya itu kayak yang tertulis di sana tuh. Iya. Gagasan-gagasan tuh keluar semua. Ide kreatif tuh ngumpul di sini semua. Iya. Caranya gitu kan Mas? Iya. Padahal di kantor-kantor yang lain ada tulisannya masih sudah rapikah Anda. Tulisannya cuma baru gitu, disediakan on time gitu. On time. Terus ada kaca gitu ya. Terus welcome, kasetnya ada welcome gitu ya. Itu suasananya beda. Jadi memacu kreativitas. Ya. Iya gitu ya Mas ya. Mm-mm. Sudah berapa lama kantornya ini Mas? Kita itu sudah berdiri sejak 2017. 2017. Pertengahan 2017 lah. Nah, sampai sekarang alhamdulillah. Tapi memang Mas Banu ini backgroundnya arsitek. Nah, kebetulan background saya itu bukan arsitek. Bisa ini. Background saya itu sebenarnya malah sarjana hukum saya itu. Cuman saya itu emang seneng hal-hal seperti inilah dari dulu itu kan. Jadi ilmu saya tuh otodidak sebenarnya. Tapi hukumnya lulus. Alhamdulillah lulus. Meskipun agak lama sedikit. Karena bukan passionnya. Iya. Kayaknya sarjana hukumnya paksaan itu. Ada dorongan siapa di balik semua? Ya. Tapi di balik itu semua beliau bimbel ngambil arsitek. Diam-diam ya. Terus kenapa tertarik di ilmu bangunan ini Mas? Nah, kebetulan itu kan saya habis lulus kuliah itu, saya itu buka toko bangunan. Nah, toko bangunan itu kan kalau bisnis itu kan menurut saya ya itu harus saling berkaitan. Jadi istilahnya saya jual buah dan saya jual jus juga. Nah, Doru ini sebagai jusnya, kita jual bahan-bahannya. Nah, Doru ini produk yang ya Sudah ada ini nggak ya? Ada pasarnya ya? Jadi langsung materialnya ada, tapi ahlinya juga ada di situ. ya. Ini kayak apa namanya menyediakan puzzle gitu ya. One stop shopping. Nah, Terus ini berarti udah jalan berapa tahun ya Mas? 17, 18, 19, 20, 21, berarti hampir 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Kliennya sudah nggak cuma Temanggungan lah ya? Ya alhamdulillah ada dari luar kota beberapa. Kemarin dari Balikpapan, dari Demak, luar pulau ya. Nyebrang pulau. Terus rata-rata rumah atau kantor atau apartemen gitu? Kebanyakan sih rumah-rumah pribadi kita. Segmen kita memang namanya dokter rumah kan di rumah-rumah.
Ya ada sebagian kantor juga ada. Iya. Kalau referensinya Mas, dengan buka klinik, ya kan dokter berarti kan buka klinik nih. Itu punya referensi nggak? Referensinya apa kok? Kalau aku sih, ya model-model kayak gitu soal nonton-nonton di TV kabel gitu sih, ya model-model kayak gini gitu. Tapi kalau jenengan referensinya apa gitu? Sebenarnya ini tuh referensinya ya apa ya? Kita tuh pengen, kan kadang orang itu kan pengen bangun rumah. Sedangkan perencanaan itu kan harusnya kan memang ini apa? Penting, sangat penting. Soalnya kalau bangun rumah nggak ada perencanaan itu kan memakan biaya yang mahal. Nah, kita ada perencanaan itu kan, misal ada apa? Referensi apa ya? Bukan apa itu bikin namanya? Desainnya itu. Kita kayak tebak-tebak. Nah, misal ada itu jendela kurang gini, tapi kan kalau udah ada gambarnya kan tinggal merubah gambarnya aja, nggak merubah ke fisiknya. Itu kan memerlukan biaya yang mahal. Nggak kita ngerubah di fisiknya. Nah, itu adanya kita tuh seperti itu tadinya itu. Jadi lebih kepada konsultan konsep. Ya. Soalnya kan ada juga udah kadung bangun terus dibongkar-bongkar karena nggak sesuai dengan jalan gitu kan, atau sulam lah apalah gitu. Nah itu dari pihak jenengan ini menjadi konsultan gitu ya. Itu kalau konsep rumah tumbuh gitu dengan adanya biaya yang terbatas juga bisa kebetulan tagline kita itu membangun sesuai budget. Jadi kita di situ kita bisa menghitungkan budgetnya berapa. Nah, misal ada orang budgetnya sekian, nah kita referensikan rumahnya seperti ini, jadi bisa tumbuh gitu kan. Misal sampai setengah dulu Mas, tapi konsepnya itu udah ada dari awal, jadi bisa ini sesuai keinginan klien lah. Gitu. Tadi kan Mas Bano itu menyampaikan dokter rumah itu kan sebagai salah satu jus yang disajikan gitu kan. Emang jus yang lain apa lagi? Jus yang lain kita punya Dorulas itu konstruksi buat konstruksi baja itu seperti yang di pondok itu. Nah itu Dorulas itu salah satunya. Berarti termasuk apa namanya bukan hanya menyediakan material untuk dijual, tapi juga jasa yang jasa. Itu kalau kayak kliennya luar kotanan gitu, cara komunikasinya gimana? Kalau kan biasanya ya kalau lebih puas gitu klien kalau konsul atau arsiteknya tuh melihat lingkungannya ada gunung, ada longgang area gitu. Kalau dengan luar kota gitu, cara komunikasi gimana itu? Kita biasanya pertama itu via WA ngobrol-ngobrol, habis itu kita buatin konsep dan konsumennya itu ngirim ukuran sama landscape-nya, denahnya itu kan, tempatnya yang kayak apa, nanti kita buatin konsep. Habis buatin konsep itu kita meeting Zoom biasanya. Meeting Zoom ada yang perlu dirubah atau enggak, kita baru lanjut lagi gitu. Tapi memang material berat gitu ya, kalau misalnya konsep tradisional, bambu-bambu, kayu-kayu gitu. Gimana maksudnya? Itu jenengan juga melayani seperti itu. Jadi kalau misalnya katakanlah saya punya rumah, terus butuh renov nih, tapi kan sebagian aja. Kira-kira bisa nggak kalau pakai jasa dokter rumah? Sangat amat bisa. Bisa. Tapi nggak harus bangunan dari nol, cuma sama gitu, terus kita baru konsepnya ke dokter rumah, terus minta tolong dibangunkan gitu enggak? Renovasi bisa. Bisa. Kebanyakan proyek kita juga ada banyak yang renovasi, misal ganti atap atau cuma ngecat apa gitu kita juga bisa. Material ada, tukang ada. Iya, insya Allah lengkap lah. Kalau di ini sendiri di kantor ini dibantu berapa pegawai Mas? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pegawai ya. 6 pegawai. Arsitek semua. Arsiteknya 2, sipilnya ada 2. Kebetulan ini sipilnya lagi ke proyek semua. Sama mandor, sama direkturnya 1. Nah ini asiknya Mas Bano itu, beliau bukan sekolah teknik, tapi yang direkrut orang-orang teknik semua. Ini nih, jadi ciri-ciri
bos dia begitu gitu ya. Jangan nyebrang, jangan yang direkrut konconya dede orang basicnya sebenarnya nggak ada gitu. Oke, tambah beban. ini kan dari tadi kita udah apa namanya ngomongin soal usahanya Mas Banu nih. Sekarang kita gali tentang personnya nih. Iya. Mas Banu ngomong usianya berapa Mas? Saya 31. Berapa? 31. Jakarta. 31 sudah berkeluarga. Alhamdulillah sudah. Oke, mengawali karir apa namanya bisnis di dunia apa namanya bangunan ini itu usia kurang lebih Umur tahun yang lalu buat Doru sendiri kan 2017, tapi sebelumnya itu kan saya buka toko bangunan itu dari 2013. Jadi awalnya itu dari pas saya masuk kuliah malah itu. udah mulai merintis itu. Pas lagi apa itu skripsi ya, terakhir itu baru buka toko bangunan itu. Nah ini kalau kaitannya sama dakwah ini Mas, kita sudah mulai singgung. Oke. Tadi apa namanya membahas sedikit tentang atap baja untuk modal desa itu ceritanya gimana sih Mas? Bisa bagi ke kami nggak? Itu ceritanya itu saya kan punya teman itu teman saya itu Mas Heri itu sama Pak Yasir, yaitu beliau itu minta tolong buat bangunin itu, katanya buat masjid ya buat apa namanya halaman sih. Halamannya Yang di Kerikil ya? yang di Jadi Mading. yang di Maning ya. Dulu itu Mas Heri Juga yang di Kerikil. yang di Kerikil juga Untuk musola kan? musola ya, yang di Kerikil Musola. itu kita bantu bikinkan lah sama ini kan buat anak-anak nggak bisa yang penghafal Al-Quran ya, kita sesuaikan budgetnya juga dan kita nggak matok harus untuk sekian yang penting terpasang dulu. Nah itu Mas, kalau secara umum kan biasanya orang kalau usaha itu kalau udah paham ilmu ekonomi gitu kan biasanya hitung-hitungannya itu kalau nggak segini enggak, kalau nggak kayak gini enggak gitu. Nah Mamat istilahnya. hitung-hitungannya itu harus sesuai sama nilai keuntungan. Nah Mas Banu ini di usia jenengan yang 31 itu kan biasanya lagi semangatnya ngejar keuntungan tuh, kok bisa kemudian memudahkan transaksi gitu, apa namanya mungkin ada mental memberi atau berbagi, gimana sih Mas? Ya sebenarnya konsepnya itu kita tuh nggak sekedar cari untungnya, kita harus juga cari berkahnya juga. Nah di situ mungkin kita berkahnya itu kita cari di antara bikinkan itu juga kayak gitu. Nggak ada berkahnya. Jadi kesempatan juga artinya buat Mas Banu ya, ketika ada penawaran kerjasama itu Mas Banu melihat sebuah peluang, wah ini bisa menjadi lahan dakwah gitu, lahan untuk berbagi gitu mungkin. Ya seperti Tapi itu. sebelumnya pernah melakukan hal yang sama gitu dengan pihak-pihak lain. Sebenarnya pernah. Oh. Kita kalau kemarin gambarin punya masjid mana itu kita freekan biayanya, sama buat PPQ kita juga pernah. Itu juga kita matanya nggak harus sekian lah, kita per meter harus sekian nggak. Cuman kalau tempat ibadah kita insya Allah free lah kalau untuk gambar gitu. Ada nggak sih Mas perasaan yang apa namanya itu kan kalau kita lihat dari sudut pandang materi itu kan pasti rugi lah ya, kalau apa namanya lihatnya hanya dari segi materi, tapi kemudian kayak terasa ketika transaksi semacam itu dilakukan kemudian kayak dapat ganti di yang lain gitu. Ya pasti masih. Kita dapat proyek lain gitu. Pasti itu. Iya. Itu pasti kan sudah dikonsep juga ada sama di Islam kan sudah ada konsepnya, ketika kita memberi pasti dikasih yang lebih banyak juga. Itu yang jadi acuan saya buat seperti itu mungkin ya. Jadi akhirnya menjadi sebuah kebiasaan ya Mas ya. Tidak lagi nilainya tidak lagi mikir bahwa tak ibadah gitu, tapi terus sudah jadi pola gitu, pola. Kalau next ketemu sama peluang kayak gitu lagi nggak kemudian berpikir kemarin kan udah gitu udah Semoga aja istiqomah Mas. Nah, itu. Iya. Tapi
ngomong-ngomong ya bisa masih perlu banyak pembangunan ya. Iya, terus bisa kita silaturahmi lagi ya. Kayaknya belum selesai pengembangannya untuk perluasan untuk apa segala macam. Ya mudah-mudahan diberi gantinya nanti. Amin. Amin. Kita udah nangkep poinnya kok tadi. Oh, berarti udah siap-siap kesimpulan ini. Udah. Intinya di dalam menjalankan sebuah usaha, bisnis apapun jenisnya, tidak boleh terlepas dari yang namanya mengejar keberkahan. Karena bisa jadi ketika kita mendapati sebuah peluang, kita lihat dari sudut pandang materi kok sepertinya merugikan, tapi ternyata sebenarnya itu adalah jalan menuju keberuntungan. Iya. Ya. Pintu masuknya lewat situ ya. Kayak gimana? Apa tiba-tiba dapat proyek, nilai materinya kita nggak masuk nih, untungnya nggak masuk, tapi udah bismillah diniatkan untuk ibadah dari keberkahan, tiba-tiba setelah itu dapat proyek-proyek lainnya di luar dugaan dan ternyata lebih banyak nilai keuntungannya. Dan yang kita salut dari Mas Banu ini usianya masih muda. Iya. Apa namanya, semangat atau gairah ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya itu kan masih tinggi ya. Lagi tinggi-tingginya itu. Tapi kemudian berani mengambil jalan yang lain yang nggak seperti kebanyakan pemilih. Kalau memang ada ininya, ada hidayahnya sebelumnya Mas. Pasti ada yang ingetin, ada yang apa gitu. Hidayahnya maksudnya kan? Untuk berbaginya itu loh, memang awalnya itu ada yang memberitahu atau memang tiba-tiba. Ya saya sering ini juga tuh, sering ngaji bareng. Saya sering ngaji bareng sahabat itu Mas. Sering itu. Nah di situ saya ketemu orang-orang yang hebat. Ya ada Mas Romi, ada Mas Anton, ada yang lainnya juga yang nggak bisa disebut. Di situ juga saya lihat mereka itu emang seperti itu. Jadi semata-mata mereka itu cari keberkahannya, dan alhamdulillahnya itu dikasih lebih sama Allah itu kan. Nah, saya juga pingin lah itu ingin membuktikan lewat apa yang jenengan kuasai, apa yang jenengan ada gitu ya. Jadi ada ini berarti kan. Ternyata memberi tidak selamanya rugi. Iya Mas, pasti. Yang tidak rugi itu nggak ada rugi-ruginya, memberi tak berarti rugi ya, nggak ngurangin, disuruh malah itu jadi pintu masuk. Ya udah Mas Danu, terima kasih banyak sudah memberikan kami ide, sudah memberikan kami pencerahan baru lagi gitu kan. Teman baru, saya juga baru kenal di sini, alhamdulillah nambah silaturahminya, menambah jaringan pertemanan baru gitu ya. Semoga usahanya makin berkah, amin, 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 dan memberikan lebih banyak manfaat kepada lebih banyak lagi orang gitu di kehidupan ini. Amin. Gitu ya Mas Danu. Ya, terima kasih dulu. Terima kasih banyak. Moga diteruskan kembali pekerjaannya Mas, Mbak. Maaf sudah gangguin. Moga dilanjut. Itu makasih ya. Ya terima kasih sudah mampir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.